Pemirsa Agus Harto yang berusia 61 tahun petugas sampah di pemukiman Babatan Wiyung, Surabaya menjadi korban penembakan airsoft gun dari pengemudi mobil misterius sepulang membuang sampah di tempat pembuangan sampah TPS dekat Waduk Unesa, Surabaya. Aksi teror penembakan airsoft gun tersebut sebelumnya meneror para sopir truk di kawasan tol Surabaya. Kejadian tersebut sempat viral pada beberapa hari lalu, hingga akhirnya membuat tim Jatlanras Polda Jatim turun tangan. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Luhur Pambudi, silakan informasi lebih lengkapnya, rekan. Oke, baik Justina. Tadi Kusarto, 61 tahun, petugas sampah di permukiman Babatan Wiyung, Kota Surabaya menjadi korban penembakan diduga senjata airsoft gun dari pengemudi mobil misterius pulang membuang sampah warga di tempat pembuangan sampah yang lokasinya berdekatan dengan Waduk Universitas Negeri Surabaya beberapa hari yang lalu. Aksi juga meneror sopir truk di kawasan tol Surabaya Sidoarjo. Kejadian tersebut sempat viral beberapa hari yang lalu hingga akhirnya membuat Jatlanras Polda Jatim turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Kejadian yang dialami oleh Kusarto itu terjadi sekitar pukul 04.00 pada hari Selasa tanggal 21 Mei kemarin. Saat itu Kusarto baru saja membuang sampah di tempat pembuangan sampah permukimannya di dekat Waduk Unesa Surabaya. Kusarto yang sedang berjalan di kawasan bibir gang permukiman sebelah dengan Warkop Oren, Kabupaten Kota Surabaya, sekonyong-konyong didekati oleh sebuah mobil diduga bermerek Toyota Avanza berbodi warna hitam. Lalu jendela tengah sisi kiri dari bangku penumpang mendadak terbuka dan terdapat seorang pria menodongkan senjata diduga airsoft gun berbentuk pistol tepat mengarah ke tubuh Kusarto. Lantas si pria misterius tersebut menembaki tubuh Kusarto pada sisi kanan hingga mengalami luka memar berbentuk bulat berwarna merah kehitaman pada bagian dada dan perut. Bapak Tigana itu semula mengira bahasanya mobil yang bermanuver mendekatinya pada pagi hari itu adalah pengendara yang bermaksud memberikan nasi bungkus sebagai sedekah mengalap keberkahan. Tapi sedekah dengan pembagian bungkusan makanan tersebut biasanya memang lumrah dilakukan sebuah pengendara pada hari-hari tertentu, dan Kusarto mengaku sempat beberapa kali memperoleh nasi bungkus macam itu pemberian dari pengendara mobil yang melintas di ruas jalan tersebut. Namun kali ini sekiranya meleset, pengendara mobil tersebut ternyata bukan memberi sedekah, malah justru menghadiahinya malapetaka. Pasalnya pintu kaca sisi kiri mobil pada bangku penumpang tengah mendadak terbuka, lalu seorang pria berperawakan sedang berusia muda dan cenderung putih warna kulitnya mendadak menodongkan senjata yang diduga kuat jenis pistol. Tangan kanan pelaku menodongkan pistol itu tak sampai menjulur keluar jendela, tapi moncong pistol masih berada di area dalam kabin mobil. Tak lama kemudian terdengar suara letusan, 2 kali letusan layaknya suara petasan menyeruak kuat menghentak pagi hari yang temaram pada hari itu. Pistol yang digenggam si pria misterius itu meletup sebanyak 2 kali, dan sebanyak itulah ia atau Kusarto melihat nyala cahaya api berkelepatan mengiringi suara letusan. Setelah menembak, mobil misterius tersebut tancap gas kabur menuju ke arah selatan, menuju ke persimpangan 4 jalan antara ruas jalan Babatan Wiyung dan Jalan Lidah Kulon, Kecamatan Akar Santri, Kota Surabaya. Tembakan sebanyak 2 kali itu ternyata mengenai dada dan perut sisi kanan tubuhnya. Motor yang tersambung dengan gerobak sampah Kusarto saat itu mendadak berhenti, dan Kusarto merasakan sensasi rasa panas terbakar dan nyeri menyeruak seperti sedang mencubit-cubit bagian dadanya. Saat dia mencoba meraba kaos oblong yang dikenakannya itu, ternyata kaosnya itu ternyata terdapat 2 lubang berjarak sejengkal tangan orang dewasa. Saat Kusarto menyingkap kain kaosnya itu hingga ke sekujur dada, ternyata tembakan pistol yang dilakukan oleh pria penumpang mobil misterius tersebut berhasil melukai tubuhnya. Perjalanan motor dan gerobak sampah yang sempat berhenti itu akhirnya berlanjut kembali sampai ke rumah, dan setibanya di rumah Kusarto wadul atau bercerita terkait pengalamannya itu pada sang istri. Lalu sang istri melihat luka dari Kusarto dan melakukan pengobatan terhadap Kusarto dan menggunakan alat ataupun obat-obatan yang ada di rumah. Yang memperkirakan pelaku penembakan tersebut adalah aksi keisengan dari sekelompok pemuda. Pasalnya pistol dan peluru yang digunakan untuk menembak pada pagi hari itu ternyata juga tidak melumpuhkan tubuh Kusarto. Bahkan Kusarto juga menemukan 2 butir bola peluru warna putih bukan plastik padat ya, yang dimuntahkan dari pistol pelaku yang teronggok di aspal jalan tepat di lokasi kejadian atau tepat di bibir depan gang
dari lokasi kejadian tersebut. Mengenai jumlah pelaku, Kusarto menduga pelakunya lebih dari 2 orang, yakni seorang supir, seorang penumpang yang duduk di bangku samping kiri sopir, dan seorang eksekutor penembakan yang duduk di bangku penumpang sisi tengah atau tepat di belakang deretan sopir. Jenis mobilnya menurut Cakuk, panggilan akrab dari Kusarto, itu diperkirakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam. Sayangnya saat menembak tersebut terjadi seluruh fasilitas pencahayaan mobil seperti nyala lampu di dalam kabin dan lampu sorot jalan dalam keadaan mati. Akibat peristiwa itu, Kusarto mengaku sempat merasa trauma, apalagi kalau beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Tapi kondisi demikian juga tidak ingin dibiarkan berlarut, maka Soeharto akhirnya mensiasatnya dengan sehari setelah kejadian ia mulai kembali bekerja untuk mengambil sampah warga dan membuang sampah tersebut kembali ke TPS. Namun dengan mensiasatinya, caranya yakni mengambil pasukan sampah dari permukiman warga itu pada malam hari dan ia akan membuangnya pada siang hari. Mengingat kejadian yang dialaminya yang sudah ditangani oleh anggota Polda Jatim, oleh karena itu Kusarto berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi korban penembakan tersebut tidak hanya menimpa dirinya tapi juga menimpa beberapa orang sopir yang ada di ruas jalan tol. Kemudian kami kemarin juga sempat mengonfirmasi kepada Kapolsek Wiyung Polrestabes Surabaya, Kompol Slamet Agus Sumbono, bahwasanya memang kasus tersebut sudah dikoordinasikan atau pihaknya Timati Bandit Unit Reskrim Polsek Wiyung juga sudah berkolaborasi dengan anggota Subdit 3 Jatan Rasdit Reskrim Polda Jatim untuk mengusut kasus tersebut, karena dimungkinkan aksi penembakan airsoft gun tersebut tidak hanya terjadi di satu lokasi di kawasan Kecamatan Wiyung saja, tapi juga terjadi di beberapa titik, terutama di kawasan ruas tol Surabaya Sidoarjo. Bahkan untuk barang bukti yang ditemukan, barang bukti proyektil peluru berbentuk bulat yang berbahan plastik itu yang ditemukan di lokasi TKP Wiyung itu sudah diserahkan oleh Polsek Wiyung kepada tim Jatan Ras Polda Jatim untuk dilakukan upaya penyelidikan lanjutan berkoordinasi dengan tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami juga telah mewawancarai korban Kusarto dan Kapolsek Wiyung Polrestabes Surabaya, Kompol Slamet Agus Sumbono. Berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Ceritanya seperti apa Pak waktu itu? Dari utara ke selatan. Nggih. Nah, begitu saya itu kalem lah sedang membawa gerobak aku. Ya, begitu dipepet ya, kacanya sudah buka, tapi lampunya semua mobil ini matikan. mati semua. Langsung nembak, diar mengeluarkan percikan api kok. Berapa kali kan? 2 kali langsung. Ke arah sini ya Pak? Iya langsung 2 meter jaraknya itu. Suaranya seperti apa? Kayak petasan gitu? Iya, mau petang, gelap dalamnya. Suaranya di dalam mobil itu ada orang berapa Pak? Itu di tengah-tengah sopir, belakangnya sopir yang nembak. Belakangnya sopir. Kira penumpang. Terlihat berapa orang? Mungkin lebih dari 2. Lebih dari 2. Iya, lebih dari. Itu mobil apa Pak? Waduh, Enggak kelihatan ya, mobil warna hitam ya? Iya, hitam. Pak, itu di jalan apa Pak? Di jalan ini ada Raya Babatan Indonesia. Waktu itu Bapak aktivitas mau apa itu? Buang sampah saya. Setiap hari, malam. Jam berapa itu Pak? Jam 4:30. Pagi ya? Iya pasti 4:30. Nah, ngambilnya jam 11 itu. Ini lokasinya memang betul di wilayah kami, Polsek Wiyung, tempatnya ada di dekat waduk, di mana tempat itu memang sering diduga untuk melakukan kejadian kriminalitas. Pada hari Selasa kemarin, tepatnya pada tanggal 22 Mei 21 Mei 2024, sekira pukul 04.30 sampai dengan 05.00 itu ada warga yang notabene kesehariannya adalah pemulung, membuang sampah rutin gitu. Pada jam-jam segitu pasti membuang sampah. Setelah membuang sampah di lokasi yang tidak jauh dengan TKP kejadian, kurang lebih jaraknya sekitar 250 meter. Baratnya itu, nah, sepulangnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.